Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Panel Trainer Traffic Light PLC. Proyek ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik Production and Planning Control. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Iqbal Pauja. Baik, terima kasih. Konsep proyek ini yaitu sebuah set perangkat edukasi PLC dan simulator traffic light sederhana yang terlindung dalam bentuk panel trainer untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan praktikum maupun bisa juga digunakan untuk retooling yang dilakukan oleh dosen. Prinsip kerja ini sama seperti halnya persimpangan yang ada di jalanan, namun kita simulasikan dalam bentuk miniatur. Waktu pembuatan itu selama kurang lebih selama 2 bulan. Pelanggan atau customer yang kita incar yaitu sektor pendidikan. Selanjutnya, ini merupakan bagian-bagian yang ada pada trainer tersebut menjadi 6 bagian. Yang pertama ada input, output, controller, traffic light simulator, interface, dan terminal block yang nantinya akan dijelaskan terperinci di slide selanjutnya. Ini merupakan desain dari trainer tersebut. Terdapat HMI, PLC, dan juga simulator dan juga buttonnya. Penggunaan monitor di sini sebagai acuan apabila simulator tersebut karena faktor usia, pengurangan kualitas si komponen dapat menyebabkan performa dari si simulasi tersebut. Nah, makanya ada monitor ini sebagai acuan atau juga kita bisa mempermudah untuk troubleshooting dan maupun edit sebuah program seperti itu. Dan ukuran si panel ini adalah setengah meter atau 50 cm. Next. Selanjutnya panel ini dibagi menjadi 5 kebutuhan. Untuk controller sendiri membutuhkan inputan sebesar 220 volt AC untuk menghidupkan sebuah PLC yang bertipe CP1H dan membutuhkan juga kabel downloader untuk mengupload ke PLC dari komputer ke PLC. Lalu interface sendiri membutuhkan power supply sebesar 20 volt DC untuk menghidupkan HMI yang bertipe Wintec MT67IP dan membutuhkan juga kabel HMI untuk mengintegrasikan dengan PLC. Selanjutnya, bagian input. Kita menyediakan 5 buah push button, yaitu start, stop, pause, play, dan blink. Yang nantinya terdapat output dan kita sediakan 12 lampu LED, 4 LED merah, 4 LED kuning, dan 4 LED hijau. Dan kami juga menyediakan terminal block yang nantinya user akan digunakan untuk spare input ataupun output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Aldo. Silakan. Baik, slide berikutnya ada blok diagram sistem kendali dari trainer panel traffic light yang kami buat, yaitu di mana ini sebuah sistem kendali ada input, controller, output, dan interface antara PLC dengan HMI. Input yang digunakan yaitu di sini ada push button, tadi sudah jelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada PLC, kami menggunakan Omron. Dan outputnya ada beberapa lampu indikator. Dan PLC ini dihubungkan untuk interface dengan manusia, dengan user,
itu menggunakan HMI, Human Machine Interface. Selanjutnya, slide selanjutnya. Next. Nah, di sini ada daftar I/O atau input output, di mana ada input dan output. Di sini bisa dilihat alamat-alamat yang digunakan, terminal-terminal yang digunakan, itu sudah ada deskripsinya, dan menggunakan setiap input output menggunakan tag name, di mana untuk mempermudah user atau beberapa hal yang tidak diinginkan seperti troubleshooting atau salah wiring, jadi bisa dicek di tag name berikut. Nah, di sini juga ada I/O yang belum digunakan atau tidak digunakan, itu difungsikan sebagai spare ya, yang dimana dihubungkan ke beberapa terminal blok pada panel. Kurang lebih seperti itu. Next. Selanjutnya ada wiring diagram. Di sini ada beberapa halaman, ada kurang lebih 10 halaman wiring diagram, yaitu menggambarkan input output pada PLC. Di sini lebih jelasnya itu setiap alamat diberi keterangan seperti alamat 10000, misalnya lampu ke lampu sekian, alamat sekian ke lampu sekian. Nah, di sini tuh wiring diagram ini sangat dibutuhkan oleh nanti klien atau user yang menggunakan trainer ini. Jadi begitu sangat dibutuhkan. Next. Iya, selanjutnya ini merupakan interface dari HMI. Nah, kita bisa lihat sebelah kanan yang berwarna kuning itu sebuah kontrol yang kita tekan nantinya akan menyala indikator-indikatornya, dan ini LED akan terintegrasi dengan yang ada di bawah trainer tersebut. Nantinya apabila si trainer itu mengalami perbedaan antara monitor, dan kita juga bisa HM ini sebagai acuan. Selanjutnya, nah di sini juga kita memasukkan program. Jadi program ini hanya sebagai contoh apabila developer ingin mengembangkan dan atau membuat program yang lebih singkatnya juga boleh sebagai referensi lah. Dan ini merupakan contoh simulasi dari contoh program tersebut, yang nantinya untuk kedepannya bisa dimasukkan ke dalam manual book. Si program ini kita masukkan ke dalam manual book atau kita kasih step by stepnya dalam manual book tersebut. Jadi ini udah termasuk ke dalam manual booknya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada SOP pengguna. Nah, berdasarkan sistem yang ada, maka ada beberapa proses dan kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada checking, kemudian kondisi pada siang hari, dan kondisi pada malam hari. Nah, pada program yang telah dibuat, maka sistem akan berjalan berdasarkan inputan yang diberikan oleh pengguna. Nah, untuk SOP-nya sendiri, yang pertama yaitu pastikan wiring elektrik dan input-output yang telah dirancang harus terpasang sesuai dengan komponen yang telah ditentukan. Kemudian pastikan input PLC itu 220 volt AC. Kemudian untuk input HMI yaitu 24 volt DC. Dan pastikan kabel HMI WineTech terintegrasi dengan PLC. Kemudian masukkan program yang telah dibuat pada CX Programmer ke PLC Omron CP1H menggunakan kabel downloader. Nah, di sini kita harus perhatikan wiring antara input dan output. Nah, di sini
sudah terintegrasi dengan baik bahwa dari terminal 0.0 sampai dengan 101.07 sudah dirancang dan ditentukan. Kemudian di sini juga terdapat kondisi pada siang hari atau normal. Nah, pada saat kondisi siang hari ini, kondisi berjalan dengan normal seperti layaknya lampu lalu lintas biasa. Nah, untuk menghidupkan sistem di sini, maka user hanya tinggal menekan tombol switch power yang ada pada panel. Kemudian, ketika push button start ditekan, maka sistem akan berjalan sesuai dengan program yang ada, yaitu kondisi di mana pada kondisi awal lampu hijau pada persimpangan 1 akan menyala selama 1 menit, dan pada saat yang bersamaan lampu merah dari 3 persimpangan yang lainnya akan menyala. Setelah lampu hijau pada persimpangan 1 mati, maka lampu kuning pada persimpangan 1 akan menyala selama 3 detik, dan kemudian lampu merah pada persimpangan 1 akan menyala selama 3 menit. Kemudian hal itu juga berlaku untuk persimpangan-persimpangan selanjutnya. Kemudian di sini juga ada push button pause. Apabila ditekan maka sistem akan terjeda. Nah, untuk melanjutkan program sendiri, user hanya perlu menekan push button play. Dan untuk mematikan sistem, pengguna hanya perlu menekan push button stop pada panel. Kemudian untuk keadaan pada malam hari, nah pada saat keadaan malam hari, maka kondisi lalu lintas berbeda antara siang dan malam hari. Oleh karena itu, lampu lalu lintas dari 4 persimpangan tersebut bisa kita ubah kondisinya, yaitu di mana lampu kuning menyala secara blinking atau artinya menyatakan peringatan hati-hati. Nah, waktunya bisa kita tentukan sampai dengan waktu yang ingin kita setting pada timer tersebut. Nah, catatannya di sini, apabila user membutuhkan tambahan input maupun output, user hanya perlu menyambungkannya pada terminal box yang ada pada panel. Nah, kemudian di sini ada time schedule. Nah, untuk time schedule di sini untuk pembuatan project panel trainer traffic light PLC ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 55,5 hari dengan tanggal dimulai yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 bulan Desember tahun 2020 dengan biaya sekitar 20.544.000 totalnya. Nah, untuk prosesnya sendiri ada beberapa proses. Yang pertama yaitu ada concepting. Concepting ini berdurasi sekitar 13 hari, di mana concepting di sini terdiri dari analisis produk, planning schedule, dan drafting. Nah, analisis produk di sini memerlukan waktu sekitar 10 hari. Di mana yang melakukan analisis produk di sini adalah production manager. Nah, untuk cost-nya sendiri, kita menentukan bahwa jam kerja per harinya itu adalah 8 jam. Sehingga production manager digaji hanya sekitar 8 jam per hari. Apabila production manager bekerja selama 10 hari, maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp6.400.000. Begitupun juga job-job yang lain, artinya untuk masing-masing dari pembuat di sini digaji sesuai dengan UMR yang ada di kota Bandung gitu atau kawasan Bandung. Nah, kemudian di sini ada planning schedule yang dilakukan oleh production manager juga, sekitar memerlukan waktu 2 hari dengan cost sebesar Rp1.280.000. Kemudian ada drafting sekitar 168. Nah, drafting di sini adalah gambaran kasar dari sebuah project yang akan dibuat. Kemudian ada initiation atau project yang terdiri dari project proposal dan project approval, di mana project proposal di sini dilakukan oleh finance atau sales marketing dengan waktu 1 hari dengan biaya sekitar Rp480.000. Begitupun juga dengan project approval di sini dilakukan dengan waktu 1 hari dan dilakukan oleh finance dan sales marketing sekitar cost-nya itu Rp480.000. Nah, project proposal dan approval di sini berfungsi untuk menawarkan project yang kita buat, sehingga project yang kita
rancang ataupun akan dibuat selanjutnya disetujui oleh si vendor tersebut. Sehingga apabila disetujui, maka kita akan melakukan proses produksi. Nah, untuk melakukan proses produksi tersebut, di sini kita perlu design and drawing, yang dimana design and drawing ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada trainer panel PLC, wiring diagram, sama design and verification. Nah, ketiga bagian ini dilakukan oleh desainer, di mana total dari design and drawing di sini memerlukan waktu sekitar 3 hari. Nah, untuk biayanya sendiri, untuk 3 hari tersebut dengan menyesuaikan gaji dari desainer, yaitu sekitar Rp1.104.000. Kemudian selanjutnya ada survey and order. Survey and order di sini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu ada komponen list and sorting material, kemudian survey material, bill of material, quotation for customer, material specification, order material, dan checking order material. Di mana keseluruhan survey and order ini membutuhkan sekitar waktu 13,13 hari. Nah, untuk komponen list and sorting material di sini dilakukan oleh desainer dengan jangka waktu 1 hari dengan biaya kos sekitar Rp368.000. Kemudian ada survei material sekitar 2 hari yang dilakukan oleh purchasing sekitar biayanya itu Rp448.000. Kemudian ada bill of material yang dilakukan selama 5 jam yang dilakukan oleh purchasing juga sama Rp140.000 kosnya. Kemudian ada quotation for customer 12 jam. Kemudian material verification sekitar Rp784.000. Order material yang dilakukan oleh purchasing memerlukan waktu sekitar 3 hari dengan biaya kos sebesar Rp672.000. Kemudian untuk proses yang terakhir dari survey and order di sini ada checking order material, yaitu membutuhkan waktu sekitar 12 jam yang dilakukan oleh purchasing dan memakan kos sekitar Rp336.000. Selanjutnya ada proses, di mana proses ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada proses mekanik, elektrik, dan proses penggabungan atau assembly. Nah, untuk total dari processing ini sekitar 4 hari 88 hari. 4,88 hari. Nah, di mana biaya kos dari keseluruhan ini mencapai Rp3.220.000. Dari masing-masing proses tersebut ada proses mekanikal dengan biaya Rp1.426.000 dengan gaji yang disesuaikan dengan mechanical technician. Kemudian ada electrical dengan kosnya Rp1.426.000 sekitar membutuhkan durasi sekitar 3,88 hari. Kemudian ada assembly sekitar 1 hari yang dilakukan oleh mechanical technician dengan jumlah biaya Rp368.000. Kemudian setelah melakukan proses tersebut, kita perlu adanya quality control yang dilakukan oleh QC. Nah, quality control di sini membutuhkan waktu sekitar 2,75 hari, di mana biaya kos yang dibutuhkan untuk quality control ini yaitu ada Rp1.288.000. Di mana quality control ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada manual book, kemudian mechanical part check, kemudian ada electrical part and wiring check, dan FAT, factory atau pengecekan produk secara langsung oleh vendor sebelum dilakukan pemesanan atau pengiriman. Kemudian ada delivery, di mana delivery ini kita memerlukan bantuan dari sales marketing yang membutuhkan waktu sekitar 4 hari dengan biaya kos Rp1.024.000. Di mana delivery ini terdiri dari pengemasan dan pengiriman barang tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada di bagian customer, di mana di bagian ini terdapat SAT dan isu panel dokumen. SAT di sini adalah pengecekan oleh konsumen terhadap produk yang telah kita kirim kepada customer tersebut. Nah, di sini tuh membutuhkan biaya sekitar Rp1.596.000 untuk pembuatan isu panel dokumen. Kemudian selanjutnya ada terakhir yaitu end of project, di mana end of project ini adalah evaluation dari semua produk yang telah dibuat tersebut, di mana kita membutuhkan jumlah sekitar 0,75
75 hari dengan biaya 480.000 yang dilakukan oleh production manager. Nah, selanjutnya yaitu ada network diagram link to Microsoft Project. Nah, untuk network diagram di sini sebenarnya bisa kita lihat pada Microsoft Project yang akan nanti ditampilkan pada slide selanjutnya. Kemudian di sini ada rate of equipment atau alat-alat yang kita gunakan untuk membuat project dari panel trainer Traffic Light PLC. Yang pertama ada kita menggunakan software dari Windows dengan lisensi Microsoft, kemudian ada SolidWorks, Microsoft Office, CX1 Software Suite dari PLC, kemudian ada AutoCAD, laser cutting, dan tabung baru atau pembuat label. Dan membutuhkan totalnya itu sekitar 23.505.400.000. Selanjutnya yaitu ada rate of man atau biaya untuk pengeluaran dari masing-masing job. Yang pertama ada concepting, membutuhkan sekitar biaya antar 7.848.000, kemudian ada initiation sekitar 960.000, design and drawing sekitar 1.104.000, kemudian ada survey and order sekitar 3.084.000, kemudian ada processing sekitar 3.220.000, kemudian ada quality control 1.280.000, dan delivery sekitar 1.024.000, customer 1.536.000, dan terakhir end of project atau evaluasi project sekitar 480.000 atau kita totalkan semuanya menjadi 20.544.000. Kemudian untuk bill of material nanti akan dijelaskan oleh teman saya Ripaldo. Slide. Baik, selanjutnya ada BOM atau Bill of Material atau juga biasa disebut BOQ, Bill of Quantity. Nah, di sini ada material-material, yaitu pertama ada akrilik dengan ukuran 1x1 meter, kita membutuhkan 3 lembar. Lalu selanjutnya ada kabel komunikasi antara HMI dengan PLC. Lalu ada kabel TIS. Nah, kabel TIS ini untuk merapikan pengkabelan atau pewiringan di dalam panel. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada kabel kontrol ke kabel power, kita menggunakan tipe NIAF. Di sini ada beberapa kabel, yaitu ada hitam, merah, coklat, dan biru. Untuk hitam dan merah yaitu digunakan untuk kabel power 220 volt AC, dan untuk yang coklat dengan ukuran 1,5 mili digunakan untuk kabel kontrol, yaitu untuk input dan output maupun 24 volt DC kita menggunakan warna coklat. Dan selanjutnya ada kabel NIAF warna biru. Nah, di sini untuk negatif 24 volt DC. Lalu selanjutnya ada kabel downloader PLC untuk
komunikasi antara PLC dengan PC atau laptop untuk mendownload atau mengupload program. Lalu ada power supply. Nah, di sini power supply menggunakan 24 volt DC dengan arus 4,5 ampere. Next. Selanjutnya ada PLC dan HMI. Untuk HMI kita menggunakan WinView dengan tipe MT607IP. Lalu selanjutnya ada PLC dengan merek Omron CMAC dengan tipe CP1H. Dengan spesifikasi ada 24 volt DC, input 24 point input, dan output sekitar 16 output dengan sistem transistor output. Oke, selanjutnya juga ada bagian I/O-nya. Kita menggunakan beberapa push button dengan beberapa warna. Untuk push buttonnya menggunakan ukuran 24 mili dan ada lampu pilot lamp atau lampu indikator yang nanti akan digunakan untuk traffic light-nya dengan jumlah 12 lampu dengan 3 warna. Oke. Next. Selanjutnya ada terminal block. Nah, terminal block ini digunakan untuk spare I/O yang tidak digunakan akan di wiring ke luar panel. Jadi, bila mana usernya nanti akan menggunakan I/O tersebut, maka akan sangat memudahkan. Lalu ada DIN rail. DIN rail ini untuk menempelkan PLC dan power supply di dalam panel. Lalu ada stopper. Nah, stopper ini digunakan bersamaan dengan terminal block agar terminal block tersebut tidak bergeser-geser. Lalu ada stiker printing, traffic light simulator. Lalu ada switch power. Dan ada kabel marker tube. Nah, di sini untuk tag name tadi. Jadi setiap kabel diberi kabel marker tube. Jadi terlihat tracking kabel dari ujung ke ujungnya, kita bisa analisa dengan baik. Lalu ada lem akrilik dan yang terakhir ada mur dan baut. Gitu. Nah, dari material tadi ada subtotal 1 kita dapatkan senilai Rp10.910.350 dan subtotal yang kedua tadi Rp700.1.800. Untuk transportasi langsung senilai Rp150.000 dan ongkos kirim online yang kita apabila belanja online tadi seperti PLC dan yang lainnya sekitar Rp103.000. Adapun toko online yang kita kerjasama dengan toko online yaitu Automation and Control Tokopedia, GMP Electric Tokopedia, dan Sahabat Automation Tokopedia. Untuk toko offline-nya kita bekerjasama dengan Sentra Elektronik Jaya Plaza, dan PT Elektrik Multikatama. Total biaya untuk ini gitu sekitar Rp11.865.150. Nah, untuk selling price dengan specification ada tadi material cost Rp11.865.150. Lalu ada rate of equipment. Nah, dengan price Rp23.505.400. Manpower rate Rp24.544. Dengan dijumlah amount-nya di total seharga Rp55.914.550.
Di sini dikalikan dengan overhead, sebesar 10%, yaitu Rp5.591.455, dan dikenakan pajak 10% PPN senilai Rp5.591.455, dan profit yang didapatkan dengan persentase 25%, sehingga nilainya Rp13.978.637,50. Dan kita dapatkan selling price di sini senilai Rp81.076.097,50. Nah, jadi itu yang bisa didapatkan. Nah, di sini ada form order. Jadi untuk material-material yang ingin diorder bisa diisi di sini, misalnya jumlah setoran, nama barang, dan deskripsi pekerjaan. Lalu ada histori kerja, di mana pekerja yang mengerjakan proyek ini wajib mengisi histori kerja ini untuk data ke perusahaan. Lalu selanjutnya ada form quality control. Nah, dari proyek tadi, alat-alat tadi, panel tadi yang telah selesai dibuat, maka harus melewati quality control ini. Nah, selanjutnya ada commissioning form. Commissioning form ini dilaksanakan di nanti waktu SAT di site pengujian bahwa itu tuh pengujian alat gitu. Commissioning form nanti diisi di formnya tersebut. Dan di sini juga ada ini informasi mengenai pengajuan garansi, informasi mengenai perusahaan pengaju garansi. Jadi ini kartu garansi seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Ripaldo Lampai. Setelah kita presentasikan proyek tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proyek ini dibuat dengan beberapa rancangan dan beberapa proses yang perlu kita perhatikan, sehingga produk yang kita buat bisa memuaskan customer. Intinya untuk secara keseluruhan proyek tersebut kita rancang dengan sedemikian rupa agar memberikan hasil yang terbaik. Nah, berikut mungkin presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.